Perkenalkan, kami dari Mathematics Study Club berkolaborasi dengan Math Edu Study dan juga kelompok ilmiah matematika dalam pembuatan video pembelajaran yang berorientasi challenge-based learning dan juga STEM. Pada kali ini kita akan membahas materi sistem persamaan linier yang memuat beberapa penjelasan. Di antaranya, yang pertama adalah big idea, yang kedua challenge, yang ketiga guiding question, yang keempat guiding research, yang kelima guiding activities, dan yang terakhir adalah assessment. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mahasiswa mampu mengenal konsep sistem persamaan linier. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal konsep solusi dalam sistem persamaan linier. Dan yang ketiga, mahasiswa secara kritis dan kreatif mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan konsep sistem persamaan linier. Oke, langsung saja kita simak penjelasan materinya. Yang pertama ada big idea. Bu Sonah adalah seorang perajin gerabah. Ia belajar keahlian ini turun-temurun dari keluarganya. Dalam melakukan pekerjaannya, beliau dibantu oleh dua anaknya, yaitu Bobby dan Desi yang sedang duduk di bangku SMK jurusan teknik. Suatu ketika, Bu Sonah mendapatkan pesanan membuat 3 buah gerabah dan 1 ornamen Gucci dari seorang turis dengan batas waktu pembuatan diberikan selama 5 bulan. Bu Sonah dan Desi dapat menyelesaikan keempat ukiran tersebut dalam waktu 7 bulan. Jika Bu Sonah bekerja bersama Bobby, mereka dapat menyelesaikan pesanan dalam waktu 6 bulan. Sedangkan apabila Bobby dan Desi bekerja sama, mereka dapat menyelesaikannya dalam waktu 8 bulan. Oke, dari penjelasan tadi kita mempunyai 2 essential question. Yang pertama, variabel apakah yang terlibat dalam penjelasan tadi? Dan yang kedua, dapatkah pesanan tersebut diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan? Jadi buat teman-teman semuanya, dipersilahkan untuk menjawab 2 essential question ini di kolom komentar. Selanjutnya, terdapat challenge yang dapat kalian coba bersama dengan teman-teman kalian. Challenge-nya adalah lakukan sebuah riset terkait fenomena STEM yang ada di sekitar kalian dan berhubungan dengan materi sistem persamaan linier. Selanjutnya, buatlah model matematika dari fenomena tersebut, buatlah satu permasalahan dari model matematika tersebut, dan selesaikan dalam tim. Untuk dapat menyelesaikan challenge ini, tentunya teman-teman dapat memperhatikan guiding activities, guiding research, dan guiding question yang akan dijelaskan pada video setelah ini. Untuk guiding research 1, yaitu pengenalan sistem persamaan linier. Kita bisa mengetahui pengertian dari sistem persamaan linier merupakan salah satu model matematika yang sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi dan bisnis, fisika, biologi, statistika, teknik, ilmu-ilmu sosial, dan lain sebagainya. Sistem persamaan linier ini didapat secara langsung dari sebuah atau berbagai masalah nyata. Untuk bentuk umum dari sistem persamaan linier adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah bla 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 ditambah A1NXN sama dengan B1. Untuk persamaan yang kedua, A21X1 ditambah A22X2 ditambah bla 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 ditambah A2NXN sama dengan B2 hingga AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah bla 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 ditambah AMNXN sama dengan BN, di mana X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel tak diketahui. Sedangkan untuk AIJ dan BI, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N, dan J sama dengan 1, 2, sampai dengan N adalah bilangan diketahui. Ini adalah sistem persamaan linier dengan M persamaan dan N variabel. Di sini juga terdapat definisi dari sistem persamaan linier homogen. Sistem persamaan linier homogen dengan M persamaan dan N variabel adalah sistem persamaan yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut.
A11X1 ditambah A12X2 ditambah bla 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 ditambah A1NXN sama dengan 0. Selanjutnya A21X1 ditambah A22X2 ditambah bla 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 ditambah A2NXN sama dengan 0 hingga AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah bla 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 ditambah AMNXN sama dengan 0. Bentuk matriks dari sistem persamaan linier tadi adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah matriks di mana baris pertama adalah A11, A12 sampai A1N, untuk baris yang kedua A21, A22 sampai A2N, hingga baris yang terakhir adalah AM1, AM2 hingga AMN, dikalikan dengan matriks X1, X2 hingga Xn sama dengan adalah matriks 0, 0 hingga 0. Untuk matriks lengkap atau augmented matrix dari bentuk sistem persamaan linier tadi adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah matriks di mana baris pertama adalah A11, A12 hingga A1N dan 0. Untuk baris yang kedua A21, A22 hingga A2N dan 0. Dan untuk baris yang terakhir adalah AM1, AM2 hingga AMN dan 0. Selanjutnya terdapat definisi sistem persamaan linier non-homogen. Sistem persamaan linier non-homogen dengan M persamaan dan N variabel adalah sistem persamaan yang mempunyai bentuk umum sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 ditambah bla 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 ditambah A1NXN sama dengan B1. Selanjutnya A21X1 ditambah A22X2 ditambah bla 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 ditambah A2NXN sama dengan B2 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah bla 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 ditambah AMNXN sama dengan BN dengan minimal salah satu BI itu tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Bentuk matriks dari sistem persamaan linier tadi adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah matriks di mana baris pertama ada A11, A12 hingga A1N, untuk baris kedua A21, A22 hingga A2N, dan untuk baris terakhir AM1, AM2 hingga AMN dikalikan dengan matriks X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan matriks B1, B2 hingga Bn. Sedangkan untuk matriks lengkap atau augmented matrix dari bentuk sistem persamaan linier tadi adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah matriks di mana baris pertamanya adalah A11, A12 hingga A1N dan ada B1. Untuk baris yang kedua A21, A22 hingga A2N, dan yang di baris kedua kolom terakhir itu ada B2 hingga baris yang terakhir adalah AM1, AM2 hingga AMN dan BN. Setelah kita mempelajari di guiding research 1 dan juga beberapa definisi tadi, di sini kita mempunyai guiding question 1. Dipunyai beberapa sistem persamaan linier sebagai berikut. Untuk soal yang pertama, ada sistem persamaan linier A plus B sama dengan 1 dan 2A ditambah 3B sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, U plus V plus W sama dengan 0, negatif U plus V minus W sama dengan 0, U minus W sama dengan 0. Dan untuk soal yang ketiga, itu terdapat sistem persamaan linier, di mana untuk persamaan yang pertama ada P plus Q plus R plus S sama dengan 1. Selanjutnya ada negatif P dikurangi R ditambah S sama dengan 0. Selanjutnya ada Q kurangi R kurangi S sama dengan 1. Dan yang terakhir P dikurangi Q dikurangi R ditambahkan S sama dengan 1. Langsung saja kita akan menyimak untuk penjelasan dari beberapa soal tadi. Untuk penyelesaian dari soal yang pertama,
Dari sistem persamaan linier A plus 1 sama dengan 1 dan 2A plus 3B sama dengan 0, kita dapat memperoleh matriks yang bersesuaian, yaitu matriks 1, 1, 2, 3 dikalikan matriks AB sama dengan matriks 1, 0, dan selanjutnya kita memperoleh augmented matrix dari sistem persamaan tadi, yaitu matriks 1, 1, 1, 2, 3, 0. Dan selanjutnya untuk penyelesaian soal yang kedua, dari sistem persamaan linier U plus W sama dengan 0, negatif U plus V minus W sama dengan 0, dan U minus W sama dengan 0, kita dapat memperoleh matriks yang bersesuaian, yaitu sebuah matriks 1, 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1 dikalikan matriks UVW sama dengan matriks 0, 0, 0. Sehingga kita memperoleh augmented matrix, yaitu matriks 1, 1, 1, 0, negatif 1, 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 0. Dan selanjutnya adalah penyelesaian untuk soal yang ketiga. Dari sistem persamaan linier P ditambahkan dengan Q, ditambahkan R, dan ditambahkan dengan S sama dengan 1, negatif P dikurangi R ditambah S sama dengan 0, Q dikurangi R dikurangi S sama dengan 1, dan P dikurangi Q dikurangi R ditambahkan dengan S sama dengan 1, kita dapat memperoleh matriks yang bersesuaian, yaitu terdapat sebuah matriks 1, 1, 1, 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1 dikalikan dengan matriks PQRS sama dengan matriks 1, 0, 1, 1. Sehingga kita dapat memperoleh augmented matrix dari sistem persamaan linier tadi, yaitu sebuah matriks 1, 1, 1, 1, 1, negatif 1, 0, negatif 1, 1, 0, 0, 1, negatif 1, negatif 1, 1, 1, negatif 1, negatif 1, 1, dan 1. Selanjutnya adalah guiding research 2. Di sini kita akan belajar terkait solusi sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini terbagi menjadi dua, yaitu konsisten dan tidak konsisten. Untuk sistem persamaan linier yang konsisten memiliki dua solusi, yaitu solusi tunggal dan solusi tak hingga. Selanjutnya terdapat ilustrasi geometri terkait solusi sistem persamaan linier. Tinjaulah bentuk umum dari dua persamaan linier berikut ini. Untuk persamaan yang pertama, A1X ditambahkan dengan B1Y sama dengan C1, di mana A1 dan B1 kedua-duanya tidak nol. Dan untuk persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A2 dan B2 kedua-duanya juga tidak nol. Grafik dari persamaan tadi merupakan sebuah garis. Namakanlah garis tersebut adalah garis L1 dan garis L2. Oleh karena titik XY terletak pada sebuah garis jika dan hanya jika bilangan-bilangan X dan Y memenuhi persamaan garis tersebut, maka penyelesaian sistem persamaan tersebut akan bersesuaian dengan titik perpotongan dari garis L1 dan garis L2 yang akan menghasilkan tiga kemungkinan sebagai berikut. Untuk kemungkinan yang pertama, itu terdapat tidak memiliki solusi, di mana garisnya adalah sejajar. Dan untuk kemungkinan yang kedua, solusi tunggal, di mana kedua garis tersebut berpotongan. Dan untuk kemungkinan yang ketiga, memiliki tak hingga solusi, di mana kedua garis tersebut berhimpitan. Berikut adalah penjelasan interpretasi geometri dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linier tadi. Yang pertama, garis L1 sejajar dengan garis L2. Dalam hal ini maka tidak memiliki perpotongan antar kedua garis, sehingga sebagai konsekuensinya maka kedua garis ini tidak akan memiliki penyelesaian. Yang kedua, garis L1 berpotongan dengan garis L2 di satu titik. Dalam hal ini maka sistem tersebut hanya akan memiliki satu penyelesaian. Yang ketiga, garis L1 berhimpit dengan garis L2.
Dalam hal ini maka akan memiliki tak hingga titik perpotongan dan sebagai konsekuensinya maka sistem ini akan memiliki tak terhingga penyelesaian. Oke, selanjutnya kita masuk ke guiding question 2. Dengan menggunakan interpretasi geometri yang tadi sudah dijelaskan, kita dapat mencari atau menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Kita bisa menyimak bersama-sama untuk contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, terdapat sistem persamaan linier 2x ditambah 3y sama dengan 8 dan 5x ditambah 2y sama dengan 9. Untuk penyelesaiannya, dari persamaan linier tadi kita bisa mencari titik potong x dan y, sehingga kita mendapatkan untuk titik potong x dan y dari persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 8 adalah jika x 0 maka y 8 per 3. Jika y 0 maka x adalah 4. Selanjutnya kita mencari titik potong x dan y dari persamaan 5x ditambah 2y sama dengan 9. Jika x 0, kita akan mendapatkan nilai y 9 per 2. Jika y 0, kita dapat mendapatkan nilai 9 per 5. Berdasarkan grafik persamaan dari 2x ditambahkan 3y sama dengan 8 dan 5x ditambah 2y sama dengan 9 ini, kita bisa melihat bahwa koordinat titik potong kedua garis adalah pada titik 1 dan 2. Jadi kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Untuk soal yang kedua, terdapat sistem persamaan linier x ditambah 3y sama dengan 5 dan 3x ditambah 9y sama dengan 15. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan cara yang sama dengan contoh soal yang pertama. Kita bisa menemukan titik potong x dan y dari persamaan x ditambah 3y sama dengan 5, sehingga kita mendapatkan jika x 0, y adalah 5 per 3. Jika y 0, x adalah 5. Begitupun dengan persamaan 3x ditambah 9y sama dengan 15. Jika x sama dengan 0, y adalah 15 per 9. Jika y sama dengan 0, x adalah 5. Dan kita bisa menggambarkan titik-titik ini menjadi sebuah grafik. Sehingga berdasarkan grafik sistem persamaan dari x ditambah 3y sama dengan 5 dan 3x ditambah 9y sama dengan 15, tampak bahwa kedua garis tersebut selalu berpotongan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah tak hingga penyelesaian. Untuk soal yang ketiga, terdapat sebuah sistem persamaan linier, yaitu 2x plus 4y sama dengan 6 dan 4x plus 8y sama dengan 10. Untuk penyelesaiannya, kita bisa mendapatkan titik potong x dan y dari persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 6. Ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 6 per 4. Ketika y sama dengan 0, maka x adalah 3. Begitupun dengan persamaan 4x ditambah 8y sama dengan 10. Kita mendapatkan titik ketika x sama dengan 0, maka y sama dengan 10 per 8. Ketika y sama dengan 0, x sama dengan 10 per 4. Sehingga kita bisa menggambarkan titik-titik tersebut menjadi sebuah grafik. Berdasarkan grafik sistem persamaan dari 2x ditambah 4y sama dengan 6 dan 4x ditambah 8y sama dengan 10, kita bisa melihat bahwa kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Itu berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Setelah kita belajar terkait interpretasi geometri dan beberapa contoh soal, kita masuk ke guiding research 3, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Ketika dulu teman-teman masih SMP, tentunya telah diperkenalkan dengan 4 metode untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier, yaitu terdapat metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, dan ada metode grafik. Sedangkan ketika SMA dikembangkan penentuan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode determinan dan metode inverse matrix. Sehingga teman-teman telah mempelajari 6 metode untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier. Berikut adalah penjelasan beberapa metode untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier. Yang pertama itu ada metode grafik. Untuk langkah-langkahnya sendiri dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dalam metode grafik, itu yang pertama,
menggambar garis dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Untuk yang kedua, koordinat titik potong dari kedua garis merupakan himpunan penyelesaian. Untuk metode yang kedua adalah metode substitusi. Substitusi sendiri artinya adalah mengganti atau menempatkan variabel yang satu dengan variabel lain sesuai dengan persamaan tersebut. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, menyatakan variabel dalam variabel lain. Misalnya, menyatakan X dan Y atau sebaliknya. Yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Yang ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Dan untuk metode yang ketiga adalah metode eliminasi. Eliminasi artinya membuang atau menghilangkan salah satu variabel. Pada metode eliminasi, koefisien dan variabel harus sama atau dibuat menjadi sama. Untuk langkah-langkahnya sendiri adalah sebagai berikut. 1. Nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai atau tanpa memperhatikan tanda. Yang ketiga, jika koefisien dari suatu variabel bertanda sama atau semua positif atau bahkan bisa semuanya negatif, maka kurangkan persamaan tersebut. Dan yang keempat, jika koefisien dari suatu variabel berbeda tanda, maka jumlahkan persamaan tersebut. Metode yang keempat adalah metode campuran. Campuran artinya memadukan kedua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama menentukan salah satu variabel X atau Y dengan menggunakan metode eliminasi. Dan yang kedua, hasil yang telah kita peroleh dari metode eliminasi kemudian disubstitusikan ke dalam satu persamaan linier dua variabel. Untuk metode yang selanjutnya adalah metode determinan. Sistem persamaan dua variabel. Untuk persamaan yang pertama, A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Untuk persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dari sistem persamaan tadi, kita dapat menyatakannya dalam bentuk matriks, yaitu matriks A1, B1, A2, B2 dikalikan dengan matriks XY sama dengan matriks C1, C2. Kita bisa memisalkan X0 dan Y0 adalah penyelesaian sistem dua variabel di atas. Maka nilai dari X0 dan Y0 dapat diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut. Untuk yang X0 itu sama dengan hasil determinan dari C1, B1, C2, B2 dibagi dengan hasil determinan dari A1, B1, A2, B2, dan untuk Y0 sama dengan hasil determinan dari A1, C1, A2, C2 dibagi dengan A1, B1, A2, B2. Setelah kita belajar metode determinan dalam sistem persamaan linear dua variabel, kita akan mengetahui cara mencari solusi sistem persamaan tiga variabel menggunakan metode determinan. Jadi, terdapat sistem persamaan tiga variabel. Yang persamaan pertama adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan yang kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga A3X ditambah B2Y ditambahkan dengan C3Z sama dengan D3. Sistem persamaan linear tiga variabel tadi dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Terdapat sebuah matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan A3, B3, C3 dikalikan dengan matriks X, Y, Z sama dengan matriks D1, D2, dan D3. Kita bisa memisalkan X0, Y0, dan Z0 adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear tiga variabel tadi. Maka nilai X0, Y0, dan Z0 dapat diperoleh dengan menggunakan metode atau rumus sebagai berikut. Untuk mencari X0, yaitu determinan dari D1, B1, C1, D2, B2, C2, D3, B3, C3 dibagi dengan determinan
D1 B1 C1, D2 B2 C2, dan D3 B3 dan C3. Sedangkan untuk mencari Y0, kita bisa menggunakan rumus determinan A1 D1 C1, A2 D2 C2, A3 D3 C3 dibagi dengan A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Sedangkan untuk mencari Z0, kita bisa menggunakan rumus determinan dari A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3 dibagi dengan A1 B1 C1, A2 B2 C2, dan A3 B3 dan C3. Setelah belajar metode determinan, selanjutnya kita akan belajar menggunakan metode inverse. Kita misalkan X0 dan Y0 adalah penyelesaian sistem dua variabel, di mana variabel persamaan variabel tadi dapat kita nyatakan dalam bentuk A1 X plus B1 Y sama dengan C1, dan A2X ditambahkan B2 Y sama dengan C2, sehingga kita dapat memperoleh nilai X0 dan Y0, yaitu adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah matriks X0 Y0 sama dengan nilai inverse dari matriks A1 B1, A2 B2 dikalikan dengan nilai matriks C1 dan C2. Kita bisa memisalkan X0, Y0, dan Z0 adalah penyelesaian tiga variabel, di mana persamaan tiga variabel ini dapat kita nyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Terdapat sistem persamaan linear tiga variabel. Untuk persamaan yang pertama adalah A1X ditambah B1Y ditambahkan C1 Z sama dengan D1, A2X ditambahkan B2Y ditambahkan C2Z sama dengan D2, dan terdapat persamaan variabel yang ketiga yaitu A3X ditambahkan B3Y ditambahkan C3Z sama dengan D3. Sehingga kita dapat mendapatkan nilai dari X0, Y0, dan Z0 menggunakan cara sebagai berikut. Jadi hasil dari X0, Y0, dan Z0 ini sama dengan sebuah inverse matrix dari A1 B1 C1, A2 B2 C2, dan A3 B3 C3 dikalikan dengan matriks D1, D2, dan D3. Baik teman-teman, setelah teman-teman belajar terkait penjelasan dari materi solusi sistem persamaan linear, kita akan masuk ke guiding question 3. Di sini terdapat sebuah soal, yaitu diketahui sebuah persamaan linear dua variabel di mana X dikurangi 2Y sama dengan 7 dan 3X ditambah Y sama dengan 9. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan berbagai metode yang berbeda. Untuk penyelesaiannya sendiri, kita akan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu. Kita sudah mengetahui dari soal bahwa terdapat sistem persamaan linear yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 7 dan 3X ditambah Y sama dengan 9. Kita bisa memisalkan nih, dari persamaan yang pertama tadi kan ada X dikurangi 2Y sama dengan 7, maka kita pindah 2Y dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga kita mendapatkan hasil X sama dengan 7 plus 2Y. Kita bisa mensubstitusikan nilai dari X sama dengan 7 plus 2Y ke dalam persamaan 3X ditambah Y sama dengan 9, sehingga kita bisa memperoleh 3X ditambah Y sama dengan 9. Kita substitusikan nilai X, sehingga 3 dikalikan 7 ditambah 2Y ditambahkan Y sama dengan 9. 3 dikalikan 7 sama dengan 21, ditambahkan dengan 3 kali 2Y sama dengan 6Y ditambahkan Y sama dengan 9. Sehingga 7Y sama dengan 9 dikurangi 21, 7Y sama dengan negatif 12, dan kita mendapatkan nilai Y sama dengan negatif 12/7.
Setelah mendapatkan nilai Y, kita bisa mensubstitusikan Y sama dengan negatif 12/7 ke dalam persamaan X sama dengan 7 ditambahkan 2Y. Sehingga kita memperoleh nilai X sama dengan 7 ditambah 2 kalikan negatif 12/7 dan hasilnya adalah 25/7. Jadi kita memperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah 25/7,12/7. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan metode grafik. Dari sistem persamaan linier yang sudah diketahui tadi, kita akan mengubah persamaan 1, yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 7, di mana saat X sama dengan 0, kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan negatif 7/2, sehingga diperoleh titik XY yaitu 0,-7/2. Sedangkan ketika Y-nya 0, maka kita akan mendapatkan nilai X sama dengan 7, sehingga diperoleh titik XY sama dengan 7,0. Sehingga kita memperoleh grafik dari persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 7 adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 3X ditambahkan Y sama dengan 9. Ketika X sama dengan 0, kita mendapatkan nilai Y sama dengan 9, sehingga diperoleh titik XY sama dengan 0,9. Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3, sehingga kita memperoleh titik XY yaitu 3,0, dan kita bisa menggambarkan titik ini ke dalam sebuah grafik sehingga diperoleh grafik sebagai berikut ini. Selanjutnya kita menggabungkan hasil grafik dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, dan kita bisa melihat hasil dari grafik dua persamaan tersebut seperti yang terlihat pada gambar. Jadi kita bisa memperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut adalah titik 25/7, -12/7. Untuk titik itu bisa kita lihat dalam hasil penggabungan dari dua persamaan tadi yang sudah digabungkan dalam satu grafik. Metode yang ketiga, kita akan menggunakan metode determinan. Kita sudah mendapatkan dua persamaan linier dan kita bisa mengubah dua persamaan linier tadi dalam bentuk matriks sebagai berikut. Untuk persamaan linier tadi kita bisa lihat ya bahwa matriksnya itu menjadi matriks 1, -2, 3, 1 dikalikan matriks XY sama dengan matriks 7, 9. Sehingga kita memperoleh nilai X setelah kita substitusikan nilai dari A, B, dan C, kita memperoleh nilai X sama dengan 25/7 dan nilai Y sama dengan -12/7. Jadi kita memperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tadi adalah 25/7 dan -12/7. Jika kita lihat berdasarkan hasil dari beberapa metode, kita mendapatkan hasil yang sama. Meskipun kita menggunakan metode yang berbeda, namun hasilnya akan tetap sama, yaitu 25/7, -12/7. Baik, yang terakhir adalah guiding question 4. Diketahui sebuah persamaan linier 3 variabel di mana X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 8, negatif X1 min 2X2 plus 3X3 sama dengan 1, dan 3X1 min 7X2 plus 4X3 sama dengan 10. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tersebut dengan berbagai metode yang berbeda. Jika tadi di guiding question 3 kita belajar terkait beberapa metode dalam sistem persamaan dua variabel, kini adalah salah satu contoh penyelesaian dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk penyelesaiannya ini kita akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode eliminasi, metode campuran, dan juga metode inverse matrix. Berikut adalah penyelesaian dari beberapa metode tersebut. Untuk yang pertama adalah metode eliminasi. Sudah diketahui pada soal terdapat tiga persamaan
linear 3 variabel, yaitu untuk persamaan yang pertama x1 plus x2 plus 2x3 sama dengan 8. Persamaan yang kedua negatif x1 min 2x2 plus 3x3 sama dengan 1. Dan persamaan yang ketiga 3x1 negatif 7x2 plus 4x3 sama dengan 10. Kita bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga kita mendapatkan persamaan yang keempat, yaitu negatif x2 plus 5x3 sama dengan 9. Selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 2 dan 3 dan kita memperoleh persamaan kelima, yaitu negatif 13x2 ditambahkan 13x3 sama dengan 13. Selanjutnya kita mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mencari x3. Dari hasil eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5, kita memperoleh nilai atau hasil dari x3 adalah 2. Setelah itu, eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari x2. Untuk hasil eliminasi ini, kita memperoleh nilai dari x2 adalah 1. Dan selanjutnya, eliminasi persamaan 1 dan 2, kita mendapatkan persamaan ke-6, yaitu x1 plus 7x3 sama dengan 17. Selanjutnya eliminasi persamaan 2 dan 3, kita memperoleh persamaan yang ketujuh, yaitu negatif 13x1 plus 13x3 sama dengan negatif 13. Yang terakhir kita mengeliminasi persamaan 6 dan 7, sehingga kita memperoleh nilai atau hasil dari x1 sama dengan 3. Jadi kita telah memperoleh hasil dari x1, x2, dan x3, sehingga kita memperoleh nilai atau himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi adalah 3,1,2. Selanjutnya menggunakan metode campuran. Dari sistem persamaan linear yang telah diketahui pada soal, kita dapat mengeliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga kita mendapatkan persamaan keempat, yaitu x1 plus 7x3 sama dengan 17. Kita selanjutnya mengeliminasi persamaan 2 dan 3 sehingga kita memperoleh persamaan kelima, yaitu negatif 13x1 plus 13x3 sama dengan negatif 13. Dan selanjutnya eliminasi persamaan 4 dan 5 sehingga kita memperoleh hasil atau nilai dari x1 sama dengan 3. Substitusikan x1 sama dengan 3 ke persamaan 1 sehingga kita memperoleh persamaan ke-6, yaitu x2 plus 2x3 sama dengan 5. Selanjutnya substitusikan persamaan x1 sama dengan 3 ke persamaan 2 sehingga kita memperoleh persamaan ke-7, yaitu negatif 2x2 ditambahkan 3x3 sama dengan 4. Dan yang terakhir, eliminasi persamaan 6 dan 7 sehingga kita memperoleh hasil dari x2 sama dengan 1. Setelah memperoleh hasil x1 dan x2, kita akan mensubstitusikannya dalam persamaan 1, di mana persamaan 1 tadi adalah x1 plus x2 ditambah 2x3 sama dengan 8. Setelah kita mensubstitusikan x1 dan x2, kita memperoleh nilai dari x3 sama dengan 2. Jadi kita telah memperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi, yaitu 3,1,2. Dan yang terakhir adalah metode inverse. Dari sistem persamaan linear tadi kita memperoleh matriks x1, x2, x3 sama dengan sebuah inverse matriks 1, 1, 2, negatif 1, negatif 2, 3, 3, negatif 7, 4 dikalikan dengan 8, matriks 8, 1, 10. Sehingga kita dapat mencari A inverse dengan rumus 1 per determinan A dikalikan adjoint A. Dan kita juga bisa menggunakan rumus kovarian A sama dengan negatif 1 pangkat I plus J M I J sama dengan M11, M12, M13, M21, M22, M23, dan M31, M32, M33. Sedangkan untuk rumus dari adjoint A sama dengan transpose dari matriks kovarian A. Di sini kita memisalkan A, yaitu 1, 1, 2, negatif 1, negatif 2, 3, 3, negatif 7, 4.
Sehingga kita memperoleh nilai dari kovarian A adalah matriks 13, 13, 13, negatif 18, negatif 2, 10, 7, negatif 5, negatif 1. Sedangkan untuk hasil dari adjoint A yaitu transpos dari matriks kovarian A. Sehingga kita memperoleh adjoint A sama dengan 13, negatif 18, 7, 13, negatif 2, negatif 5, 13, 10, negatif 1. Dan kita mendapatkan hasil dari determinan A sama dengan 52. Sedangkan untuk hasil dari inverse matriks determinan A itu adalah matriks 1/4, negatif 1/26, 7/52, 1/4, negatif 1/26, 5/52, 1/4, 5/26, dan negatif 1/52. Sehingga kita memperoleh nilai dari X1, X2, dan X3 yaitu hasil dari inverse determinan A dikalikan dengan matriks 8, 1, dan 10. Sehingga dari hasil perkalian dua matriks ini kita mendapatkan hasil X1, X2, dan X3 adalah matriks 3, 1, 2. Jadi diperoleh himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tadi adalah 3,1,2. Oke, setelah kita mempelajari beberapa materi tadi, tentunya teman-teman sudah paham. Dan untuk melatih atau mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman bisa mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal dalam Guiding Activities 2 yang akan ditampilkan berikut ini, dan juga beberapa soal pada Assessment Reflection. Pada Guiding Activities 2 ini terdapat 3 buah soal, dan pada Assessment Reflection terdapat 2 buah soal. Bagi teman-teman silahkan mencoba ya. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan semua soalnya dengan sebaik mungkin dan dengan jawaban yang tepat. Oke teman-teman, setelah kalian menyimak video penjelasan terkait materi pengenalan sistem persamaan linier, jangan lupa untuk menyimak video selanjutnya yaitu tentang materi operasi baris elementer serta sistem persamaan linier homogen dan non-homogen. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa.